yang memenangkan tender seringkali tidak bekerja, sementara perusahaan yang bekerja tidak memenuhi syarat untuk ikut tender. Mereka yang bekerja di lapangan seringkali tidak menghasilkan banyak uang. Sementara itu, orang-orang yang benar-benar menghasilkan uang tidak tahu di mana lokasi lapangan tersebut. Mereka yang menghasilkan uang tidak bekerja, sedangkan mereka yang bekerja tidak mendapatkan bagian. Orang luar membuat keputusan tanpa memahami apapun, sementara orang dalam industri memahami segalanya, tetapi harus mengikuti perintah dari orang luar. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ketika mendengar cerita ini, Anda akan mengerti. Dahulu kala, ada seorang pedagang. Dia menyewa seorang koki yang sangat berbakat bernama Pak Joko. Keduanya membuka sebuah restoran bernama Surga Rasa. Pak Joko tidak menginvestasikan modal, hanya menerima saham. Tak disangka, usaha mereka semakin berkembang, dan kemudian mereka membuka beberapa cabang lagi. Pedagang itu menghasilkan banyak uang, tetapi saat itu Pak Joko tidak merasa senang. Dia berpikir bahwa restoran bisa menghasilkan uang sebanyak itu berkat dirinya. Dia marah karena pedagang itu hanya memberinya bagian yang sangat kecil. Semakin banyak uang yang dihasilkan, semakin marah dia, sehingga dia merencanakan sebuah tipu daya. Suatu hari, Pak Joko sengaja mencampurkan obat pencahar ke dalam makanan, menyebabkan pelanggan mengalami diare. Pelanggan marah, membuat keributan, dan merusak reputasi restoran. Pedagang itu harus mengeluarkan uang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, pedagang itu mengetahui bahwa Pak Joko adalah pelaku di balik semua ini. Jika itu orang biasa, mungkin tidak perlu berpikir panjang, tetapi pedagang itu sangat cerdik. Dia hanya mengangkat Pak Joko sebagai manajer restoran. Pak Joko tidak tahu cara mengelola, jadi pedagang itu juga mencari dua akuntan yang sangat berbakat untuk membantu Pak Joko. Kedua orang ini sangat cerdas dan terampil. Pak Joko tidak perlu melakukan apa-apa, hanya duduk minum teh, bersantai, dan berjemur. Kedua akuntan itu melakukan semua pekerjaan. Begitu berlalu 25 tahun, Pak Joko tidak mampu bekerja lagi dan ingin pulang ke kampung untuk pensiun. Sebelum pergi, pedagang itu menyiapkan untuknya 2 peti perak. Saat itu, Pak Joko merasa malu dan berkata, "Dulu, saya adalah orang yang mencampurkan obat pencahar. Saya telah merusak reputasi restoran." Pedagang itu mendengar dan hanya tersenyum mengantar Pak Joko pulang. Pak Joko telah menyia-nyiakan 25 tahun. Anda mungkin bertanya, mengapa pedagang itu melakukan hal seperti itu? Pak Joko bukanlah orang yang sederhana. Keterampilan memasaknya sungguh luar biasa. Jika benar-benar mengusir Pak Joko dengan keterampilan itu, mereka bisa menciptakan pesaing. Apakah Anda berpikir bisa mengalahkannya? Oleh karena itu, cara terbaik untuk menghilangkan seseorang bukanlah dengan mengalahkannya, tetapi dengan membiarkannya berada dalam lingkungan yang nyaman, sehingga ia merusak dirinya sendiri. Ingatlah, sepanjang sejarah, orang-orang yang sukses besar bukanlah orang yang lemah. Masyarakat memang seperti itu. Orang kuat membuat aturan, orang lemah Preman dari Brindavan.